Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Insya Allah ini adalah video terakhir ya, pembelajaran selama tatap muka via daring. Nah, karena kalian mulai awal Desember itu sudah perjalanan pulang ya, menuju ke pondok, sehingga ini adalah video terakhir PPKN. Nah, pada video kali ini masih membahas mengenai terkait dengan sejarah Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya Indonesia dijajah oleh 6 negara ya, yang itu ingin menguasai Indonesia ya. Kemudian memiliki misi 3 ya, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Baik, kita akan menuju ke pembahasan penjajahan Portugal dan Spanyol. Nah, sebelum itu akan saya jelaskan dulu ya. Kita harus tahu apa itu Renaissance. Renaissance itu adalah abad pencerahan Eropa, atau bisa diartikan zaman di mana Eropa itu bangkit dan berkembang. Secara umum Renaissance itu artinya adalah abad pencerahan Eropa. Tapi Renaissance pada dasarnya adalah mereka ingin memukul mundur kejayaan umat Islam. Kenapa? Karena mereka iri ya, karena mereka tidak terima umat Islam mengalami masa kejayaan. Ingat dulu, umat Islam mengalami masa kejayaan ya sejak zaman Rasulullah hingga runtuhnya kekhalifahan Utsmani. Nah, mereka orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, dan orang-orang yang mereka membenci Islam, mereka tidak terima dengan kejayaan Islam. Akhirnya mereka muncullah gagasan yang namanya Renaissance. Tujuannya adalah untuk membangkitkan Eropa kembali menjadi maju. Tetapi mereka melakukannya dengan cara yang licik dan kejam, di mana sejarah-sejarah Islam yang dulu justru menolong mereka untuk bangkit ya, malah mereka manfaatkan untuk menyerang umat Islam sendiri. Oke, ini sedikit gambaran mengenai Renaissance. Jadi Renaissance itu adalah masa di mana Eropa itu mengalami kebangkitan setelah mereka jauh tertinggal oleh umat Islam. Oke, di zaman itu juga di Renaissance ya. Renaissance itu kan pada abad ke-16 ya. Jadi sekitar tahun 1500-an. Nah, pada saat itu orang-orang Eropa ya, negara-negara Eropa itu melakukan penjajahan secara massal ya di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya di negeri Islam, di negeri-negeri lain itu mereka juga melakukan penjajahan. Sehingga serentak ya, mulai dari Prancis, Spanyol, Jerman, kemudian negara-negara lain itu serentak bergerak untuk menjajah wilayah di seluruh dunia, terutama di negara-negara Islam. Karena mereka benci dengan Islam. Gitu ya. Di saat itu juga setelah Konstantinopel ditaklukkan oleh umat Islam mengalami masa kejayaan. Nah, ketika itu pernah terjadi yang namanya Perang Mohawk. Nah, nanti bisa kalian lihat ya di sejarah. Jadi Perang Mohawk ini adalah perang di mana kekhalifahan Utsmani melawan 21 koalisi negara Eropa. Jadi Perang Mohawk ini umat Islam ya ketika itu dipimpin oleh kekhilafan Utsmani dengan pasukannya yang sangat kuat itu melawan 21 koalisi negara Eropa. Kalian bisa membayangkan bagaimana itu. 21 koalisi negara Eropa itu seberapa banyaknya jumlahnya melawan satu kekhilafan Utsmani. Siapa yang menang? Yang menang adalah kekhalifahan Utsmani. Ya. Jadi ketika itu kekuatan umat Islam itu masih luar biasa kuat, karena ketika itu umat Islam masih berada di puncak kejayaannya. Jadi memang ketika itu umat Islam masih menjadi superpower di dunia. Nah, munculnya kekuatan-kekuatan baru itu adalah di Indonesia, di mana ketika itu kerajaan Islam mulai berontak terhadap penjajah. Oke, sekarang kita fokus ke pembahasan, yakni adalah penjajahan Portugal dan Spanyol. Oke, Portugal itu mulai menjajah di Indonesia itu pada abad ke-15 ya. Jadi ketika itu ya, setelah Renaissance bangkit,
Portugal mendarat di wilayah Malaka ya. Jadi di dekat Aceh sana. Nah, Portugal di sana ingin menguasai wilayah-wilayah yang ada di sana ya. Pertama dengan jalan mereka itu mencari rempah-rempah. Nah, dari rempah-rempah itu kemudian mereka melakukan monopoli ekonomi dan kemudian mencaplok wilayah-wilayah di sekitar itu. Nah, ketika itu ada perlawan dari umat Islam. Nah, ketika itu dari Kesultanan Demak mengirimkan syuhada namanya adalah Adipati Bulus untuk menyerang Portugis di Malaka. Nah, ini mungkin bisa kalian lihat di buku sejarah ya, Adipati Bulus yang hanya menjadi syuhada ya, dan kemudian meninggal ketika dalam peperangan. Selanjutnya diganti dengan tokoh yang namanya adalah Fatahillah. Walaupun mungkin belum bisa mengusir Portugis, tetapi perjuangannya semangat jihadnya luar biasa ketika itu. Oke, Portugis ketika itu masih menjajah Indonesia sampai beberapa tahun ya, sampai 1602 ya, ketika Belanda mulai menduduki di Indonesia. Nah, rentang antara 1500 sampai 1600 itu pernah juga terjadi penjajahan, yakni penjajahan Spanyol. Spanyol itu mulai mendarat di Indonesia itu di wilayah Sulawesi sana ya. Jadi pada pertengahan abad ke-15. Antara Portugis dan Spanyol itu terjadi persaingan dagang yang ketat. Jadi karena Portugis itu pada awalnya sudah tercitrakan buruk ya, atau sudah citra buruknya itu sudah tinggi ya di mata masyarakat Indonesia itu, karena memang pada awalnya mereka menjajah ya. Akhirnya mereka lebih banyak orang-orang Indonesia itu yang tidak setuju dengan Portugis ya, terutama di wilayah di Maluku sana, sehingga sebagian umat Islam yang ada di Maluku sana itu memihak ke Spanyol, padahal sama-sama Spanyol dan Portugis itu menjajah wilayah Indonesia. Jadi sebenarnya Portugis Spanyol itu memiliki misi yang sama ya, tetapi persaingan dagang yang berbeda. Tujuannya adalah, salah satunya adalah mengadu domba umat Islam yang ada di wilayah Maluku ya. Jadi karena Portugal itu sudah terkenal menjajah, akhirnya sebagian umat Islam memihak ke Spanyol. Sebagian yang lain masih memihak ke Portugis karena Portugis membohongi umat Islam dengan iming-iming. Kalau kamu membela saya, maka saya naikkan jabatan kamu akan mendapatkan kekayaan. Sehingga umat Islam ketika itu terpecah, sehingga di Maluku sana terjadi yang namanya pecah belah. Ya, ada yang mengabarkan ada yang namanya perang saudara ya. Namun berbeda dengan Jawa ketika itu, umat Islam masih kokoh ketika itu, sampai kemudian muncullah yang namanya Belanda pada tahun 1502 untuk menjajah Indonesia. Nah, Belanda tiba di Indonesia pada tahun 1602 itu diawali oleh tokoh yang namanya Cornelis de Houtman. Yang sama, misinya sama, 3G ya. Dengan berkedok mereka mencari rempah-rempah. Padahal misinya tidak hanya mencari rempah-rempah, tetapi lebih dari itu. Oke, untuk penjajahan Belanda ini jauh ya. Jadi nanti kita kenal 360 abad. Di tengah-tengah itu ada penjajahan yang namanya penjajahan Perancis dan penjajahan Inggris. Nah, untuk penjajahan Belanda, penjajahan Perancis, penjajahan Inggris sampai penjajahan Jepang nanti akan saya bahas di video berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan sekian. Insya Allah penjajahan Belanda sampai penjajahan Jepang akan kita bahas di tatap muka ya. Insya Allah di tatap muka di pertemuan berikutnya. Mungkin kalian sudah semakin senang ya, walaupun belum sepenuhnya. Kalian bisa kembali ke pondok, tetap semangat ya untuk belajar. Jangan lupa persiapkan diri kalian untuk ujian akhir semester. Saya akhiri cukup sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.